Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini membawa kita pada kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, khususnya di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ihya'ul Bait kita pertemuan terakhir selesai membaca hadis yang ke-56. Hari ini masuk al-hadis as-sabi' wal khamsun, hadis yang ke-57. Akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi fi Syu'bil Iman an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. Sittatun la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujabun az-zaidu fi kitabillah wal mukadzibu biqadarillah wal mutasallitu bil jabaruti fayu'izzu bidzalika man adallallah wa yudhillu man a'azzallah wal mustahillu li haramillah wal mustahillu min itrati ma harramallah wa tariku li sunnati. Hadis 57 dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'bil Iman melalui Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, artinya hadis ini nisbatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Rasulullah. Sittatun la'anahumullah, ada 6 orang yang dilaknat oleh Allah. Ada 6 orang atau 6 golongan. La'anahumullah, yang mana mereka dilaknat oleh Allah. Arti dilaknat, diusir oleh Allah dari rahmatnya. Wa kullu nabiyyin mujab, dan setiap nabi itu doanya mustajab. Setiap nabi itu doanya mustajab. Artinya apabila meminta pasti dikabulkan. Az-zaidu fi kitabillah, orang pertama yang dilaknat az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambahi sesuatu di dalam kitab suci Allah.
orang yang menambah-nambahi sesuatu dalam kitab suci Allah. Menambah-nambahi artinya memasukkan kalimat-kalimat yang bukan bagian Al-Quran, ditambahinya. Yang kedua, al-mukadzibu biqadarillah, orang yang mendustakan takdir Allah. Orang yang mendustakan takdir Allah, atau orang yang kada percaya. Kada percaya itu mendustakan takdir Allah. Yang ketiga, wal mutasallitu, di atas lam tasydid, wal mutasallitu, mutasallitu bil jabaruti. Yang ketiga yang dilaknat, pemimpin yang memimpin dengan kekerasan. Pemimpin yang memimpin dengan kekerasan semaunya, gitu. Jabarut. Pemimpin yang memimpin dengan kekerasan semaunya. Fayu'izzu bidzalika man adallallah wa yudhillu man a'azzallah. Sehingga ia pun memuliakan seseorang yang dihinakan Allah. Sehingga ia pun memuliakan seseorang yang dihinakan Allah. Wa yudhillu man a'azzallah, dan dia pun menghinakan seseorang yang dimuliakan Allah. Dan ia pun menghinakan seseorang yang dimuliakan Allah. Ini masih penjelasan orang ketiga tadi. Pemimpin yang memimpin dengan kekerasan semaunya, sehingga ia pun memuliakan orang yang dihina Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Yang keempat, wal mustahillu. Nah, itu di atas lam tasydid. Mustahillu. Mustahillu. Liharamillah, orang yang menghalalkan sesuatu yang padahal haram. Orang yang menghalalkan sesuatu yang padahal haram li haramillah, di wilayah tanah haram. Di wilayah tanah haram, dalam kurung Makkah. Orang yang menghalalkan sesuatu yang padahal haram di tanah haram, dalam kurung Makkah. Yang kelima, wal mustahillu, sama di atas lam tasydid. Wal mustahillu min itrati, orang yang berbuat sesuatu yang dianggapnya halal. Orang yang berbuat sesuatu yang dianggapnya halal
padahal haram terhadap keturunanku atau terhadap kerabatku. Orang yang mengerjakan sesuatu yang ia anggap halal padahal haram terhadap keluargaku atau keturunanku. Yang keenam, yang terakhir, wa tariku li sunnati, orang yang meninggalkan ajaranku. Orang yang meninggalkan ajaranku. Jangan. Orang yang meninggalkan ajaranku. Hadis ke-57 ini, ujar Nabi, ada 6 golongan yang dilaknat oleh Allah. Dilaknat kada gagampangan. Apa laknat itu? Terusir dari rahmat Allah. Kada diperdulikan lagi oleh Allah, kada dirahmati, kada disayang Allah. Jangan heran orang-orang yang dilaknat kaya itu hidupnya amburadul, berantakan, kacau balau. Ada 6 orang atau 6 golongan yang dilaknat oleh Allah, jar Nabi. Wa kullu nabiyyin mujab, dan setiap doa para nabi itu pasti mujab, dikabulkan oleh Allah. Artinya kalau Nabi berdoa itu pasti dikabulkan Allah, diijabah. Siapa 6 orang tadi yang dilaknat? Pertama, az-zaid fi kitabillah, orang yang menambah-nambah di dalam Al-Quran. Kayak apa maksud menambah-nambah? Inya memasukkan kalimat-kalimat bahasa Arab yang diberi kesan seakan-akan bagian dari Al-Quran padahal lain. Ibarat dari juz 1 sampai juz 30 itu ada beberapa juz, beberapa surah yang inya tambahi di dalamnya. Yang mana tujuan inya menambahi untuk kepentingan inya, contohnya. Tambahinya beberapa kalimat padahal bukan firman Allah, tambahinya dicetaknya. Menambah-nambahi. Atau bisa jadi orang yang menyampaikan ilmu agama, ceramahlah misalnya, lalu menyampaikan sesuatu seakan-akan itu firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran sekian-sekian, dibacanya lah kalimat-kalimat yang sebenarnya bukan daripada ayat Al-Quran, tapi disampaikannya ini bagian ayat Al-Quran demi kepentingan pribadi. Contohnya, contoh nih, Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya jadinya, nah ini menambahi dah nih, padahal kada. Barang siapa yang menikahi janda maka ia awet muda. Wah, dipadakannya itu bagian dari ayat Al-Quran, diterjemahkannya man nakaha al-armalata fahuwa syabun, dia. Siapa yang menikahi janda maka ia tetap muda atau awet muda. Wah. Inya sampaikan ke hadapan orang awam itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Kebetulan nang jamaah hadir ini sama pada kada paham. Oke, tulis sekalinya fadilat keutamaan menikahi janda ada dalam Quran. Lalu umat tabunguli berataan. Orang nang kayak ini az-zaid fi kitabillah. Orang nang menambah-nambahi di dalam kitab suci Al-Quran. Kan ada ayat kayak itu, inya menambahi demi kepentingannya. Ternyata apa? Di kampung situ ada janda yang dihandakinya. Nah ini kacau nang ini nih. Berbicara atas dasar nafsu, kehendak pribadi, kepentingan pribadi.
atau inya berbicara di podium di hadapan orang banyak, kampanye orang politik nih. Di dalam Al-Quran ada anjuran untuk memilih partai Golkar artinya. Ditambah-tambahi, sedangkan dari juz 1 juz 30 kan ada anjuran tersebut. Az-zaid fi kitabillah. Orang ini orang yang menambah-nambahi Al-Quran, mal'un, terlaknat dia, dosa ganal, menambah-nambahi. Itu tujuan pribadilah. Walau tujuannya baik, tetap terlaknat. Kayak apa maksud tujuan baik? Contoh, bebuhan nikam, jangan ada lagi nang main slot, judi haram. Di dalam Al-Quran Allah mengancam barang siapa yang main slot, HP-nya meledak. Tujuannya baik kalau supaya orang sampai main judi, tapi ini membawa-bawa seakan-akan itu dalam Al-Quran. Walau tujuannya baik, tetap terlaknat. Kada dipandang tujuan baik di sini karena ika menambah-nambahi sesuatu nang kadada dalam Al-Quran. Niat ulun baik bib, laknat, sama bahaya. Apalagi nih Al-Quran. Jangankan Al-Quran, hadis Nabi. Nabi telah bersabda barang siapa begini-begini haram baginya. Padahal di kitab manapun gak ada hadis itu. Tujuannya baik supaya orang api menggawi yang haram, lalu seakan menyampaikan hadis yang sebenarnya gak ada di kitab. Sama orang ini berdusta atas nama Rasulullah SAW. Haram juga, dosa juga, walau tujuannya baik. Jangan diulang-ulang. Walau tujuan baik tetap haram, laknat. Jangan bebarang lah. Jangan asal, namun kada pasti itu hadis Nabi, kada ada kitabnya, kada ada ulama menyebut itu riwayat hadis, jangan dibawa-bawa. Jangan asal-asalan. Apalagi tadi Al-Quran, jangan bebarang, walau tujuan baik. Yang kedua, al-mukadzibu biqadarillah. Orang yang terlaknat yang kedua, orang yang mendustakan ketentuan Allah. Orang yang kada menerima ketentuan Allah. Terjadi sesuatu pada dirinya, musibah dan yang lain, lalu inya kada ingat di diri. Kada ingat bahwa segala sesuatu apapun yang terjadi kada lepas dari ketentuan Allah. Terjadi musibah, kerabatnya meninggal, atau suami meninggal, atau istri meninggal, atau anak meninggal dunia. Lalu inya terucap kalimat-kalimat yang seakan mendustakan takdir Allah. Kenapa anakku mati? Kada terima anakku mati. Kenapa inya nang ranjang mobil? Kenapa? Kada ingat lalu bahwa ajal, kematian dan rezeki dan apapun itu kada lepas dari ketentuan Allah. Mendustakan apa yang sudah Allah tentukan bahaya, terlaknat kita. Ada boleh sedih, boleh, wajar, tapi sampai mendustakan apa yang sudah Allah tentukan, dosa besar kita. Yang ketiga yang dilaknat, wa mutasallit bil jabarut. Orang yang memimpin dengan kekerasan semaunya, raja yang zalim lah bahasanya. Sultan atau raja yang zalim. Al-mutasallit itu diambil dari kata salata atau sultan. Pemimpin yang zalim dengan kekerasan memimpin rakyatnya. Jabarut dengan kekerasan yang semaunya. Seberataan sekahendak ia, kada mengedepankan hati nurani, kada mengedepankan keadilan. Lalu sekahendak siapa yang kada patuh cambuknya atau dipancung. Ini terlaknat ujar Nabi. Yang ketiga, fa yu'izzu bidzalika man adzalallah, sehingga ia pun memuliakan siapa yang Allah hinakan. Ahli maksiat inya muliakan dengan kerajaannya.
Orang mabuk nang jelas terhina di mata Allah, inya muliakan, dianggap orang mulia dengan kekuasaannya sekehendak hati. Wa yudhillu man a'azzallah, dan ia hinakan orang yang Allah muliakan. Ulama dijajaknya, padahal ulama di mata Allah mulia. Ulama dijajaknya, orang-orang zalim, serakah yang hina di mata Allah, malah ia muliakan. Ini orang yang ketiga dilaknat Allah, al-mutasallid bil jabarut. Yang keempat, wal mustahillu li haramillah, orang yang menganggap sesuatu halal padahal haram di wilayah tanah suci haram Makkah. Jadi tanah suci, wilayah haram itu ada di Mekah, ada batasannya. Segala hal yang diperbuat di situ harus bujur-bujur, hati-hati. Karena ini wilayah suci, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Maksiat yang di luar itu dosa, di situ lebih dosa lagi. Nah, inya menggawi maksiat di wilayah tanah haram, menggawi sesuatu nang dosa, dianggapnya halal. Kada apa-apa mabuk parak mekar, kada apa-apa minum minuman keras nih di wilayah tanah suci, kada apa-apa. Menganggap halal apa yang haram di wilayah tanah suci Makkah pulang. Ini dilaknat oleh Allah. Orang yang keempat dilaknat. Yang kelima, al-mustahil min itrati ma harramallah. Orang yang mengerjakan sesuatu yang ia anggap halal padahal haram terhadap keturunanku, ya Nabi, keluargaku. Kayak apa gambaran yang ini? Orang yang kelima ini, inya tahu ada keturunan Nabi, zuriat Nabi, ahlul bait Nabi. Inya tahu ada itrah Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi. Karo apa kadu saking beradab lawan itu. Sama aja pada manusia. Padahal ada aturan tata kerama khusus terhadap orang yang mempunyai darah keturunan Rasulullah. Nyanggap biasa aja. Nyanggap kada apa-apa. Tampilingin kada apa-apa juga si dintu aja. Dianggapnya halal, sesuatu yang Allah haramkan terhadap keluarga Nabi, anggapnya halal. Ada apa-apa sih dintu. Sama pada kita bakantut ya bau juga aja. Wah. Sama pada kita makan nasi juga, makan baras juga, apa dibeda-bedakan aja. Nah, ini orang yang menganggap sesuatu itu halal padahal haram terhadap keluarga Nabi. Nah, ini banyak akhir zaman yang kayak ini. Apa dibeda-bedakan sama. Ya kawin juga, ya bakantut bau juga. Ya sama juga lawas di jamban. Bahaya lagi. Orang yang mal'un terlaknat. Yang terakhir, at-tarik li sunnati, orang yang meninggalkan ajaranku. Sengaja meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits ats-tsamin wal khamsun, hadis 58. Akhrajat Dailami fil afrad wal khatibu fil muttafaq. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatun la'anahumullah wa kullu nabiyyin mujab. Az-zaidu fi kitabillah wa mukadzibu biqadarillah waraghibu an sunnati ila bid'ah wal mustahillu min itrati ma haramallah wal mutasallitu ala ummati bil jabarut liyu'izza man adhallallah wa yudhillu man azzallah wal murtaddu a'rabiyan ba'da hijratih. Hadis 58 ini mirip dengan hadis 57 tadi. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam Afrad dan Imam Khatib dalam Muttafaq. Melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatun la'anahumullah. Ada 6 orang, 6 golongan yang dilaknat oleh Allah. Wa kullu nabiyyin mujab, dan setiap doa para nabi itu diijabah, mustajab. Pertama, az-zaidu fi kitabillah, orang yang menambah-nambahi di dalam kitab Allah. Sama kayak tadi itu. Kedua, wal mukadzibu biqadarillah, sama
orang yang mendustakan ketentuan Allah. Waraghibu an sunnati ila bid'ah, sama, mirip kalimatnya. Waraghibu an sunnati, orang yang berpaling dari ajaranku dan malah menuju ajaran yang dibuat-buat. Orang yang berpaling dari ajaranku dan malah menuju ajaran yang dibuat-buat. Orang yang meninggalkan ajaranku tadi, sama tuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-mustahillu min itrati ma harramallah. Orang yang mengerjakan sesuatu yang ia anggap halal padahal haram terhadap keturunanku. Sama kayak tadi juga yang keempat. Yang kelima, al-mutasallitu ala ummati bil jabarut liyu'izza man adallallah wa yudhilla man azzallah. Orang yang atau pemimpin yang memimpin dengan kekerasan terhadap umatku. Pemimpin yang memimpin dengan kekerasan terhadap umatku dengan tujuan memuliakan orang yang dihina Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah. Sama kayak tadi ini. Yang terakhir, yang keenam, al-murtad a'rabiyan ba'da hijratih. Orang yang murtad keluar dari Islam dan lari menuju dedusunan, kedusun. Murtad keluar dari Islam dan lari menuju dedusunan ba'da hijratih, setelah sebelumnya ia hijrah bersama Nabi. Setelah tadinya ia hijrah bersama Nabi. Nah, sama 6 golongan, cuman di sini bedanya dengan hadis 57. Hadis 57 itu ada al-mustahil li haramillah. Orang yang mengerjakan sesuatu yang ia anggap halal padahal haram di wilayah Mekah. Di hadis 58 kededa itu diganti dengan al-murtad a'rabiyan ba'da hijratih. Orang yang murtad keluar dari agama Islam, berlari menuju dusun setelah tadinya ia hijrah bersama Nabi. Mal'un, terlaknat ini. Yang keenam ini kita gambarannya, inya hijrah lawan Nabi menuju Madinah. Islam sudah. Habis itu murtad keluar dari Islam dan buka menuju daerah pelosok dusun yang jauh dari pemukiman, dari kota. Itu dilaknat oleh Allah. Al-hadits at-tasi wal khamsun, hadits ke-59. Akhrajal hakimu fi tarikhih wa Dailami an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man hafidhahunna hafidhallahu lahu dinahu wa dunyahu wa man dhayya'ahunna, dhayya'a di atas ya itu ada tasydid, wa man dhayya'ahunna lam yahfazillahu lahu syai'an. Hurmatul Islam wa hurmati wa hurmatu rahimi. Hadis 59 dikeluarkan Imam Hakim dalam tarikh beliau dan Imam Ad-Dailami melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatun man hafizahunna hafizallahu lahu dinahu wa dunyah." Ada 3 perkara
ada 3 perkara yang barang siapa menjaganya, ada 3 perkara yang barang siapa yang menjaganya, barang siapa menjaganya, hafizallahu lahu dinahu wa dunyah, Allah akan menjaga agamanya dan dunianya. Allah akan menjaga agamanya dan dunianya. Ada 3 perkara yang barang siapa menjaganya, Allah akan menjaga agamanya dan dunianya. Wa man dayya'ahunna, dan barang siapa yang menelantarkan 3 perkara ini, dan barang siapa yang menelantarkan 3 perkara ini, lam yahfazillahu lahu syai'an, dan barang siapa yang menelantarkan 3 perkara ini, maka Allah tidak akan menjaga apapun darinya. Allah tidak akan menjaga apapun darinya. Hurmatul Islam, yang pertama kehormatan agama Islam. Nama baik atau wibawanya agama Islam. Nama baik Islam, kehormatan Islam. Yang kedua, hormati kehormatanku, ujar Rasulullah. Nama baikku, wibawa Nabi, kehormatan Nabi. Yang ketiga, hurmatu rahimi, kehormatan kerabatku, kehormatan orang yang mempunyai ikatan rahim denganku, kayak itu, keluargaku maksudnya. Menjaga nama baik rahim Nabi, kerabat Nabi. Jadi hadis 59 ini jar Nabi ada 3 hal, 3 perkara yang kalau kita jaga bujur 3 hal ini, Allah jaga agama kita dan dunia kita. Agama kita terjaga, dunia kita dijaga. Kayak dunia dijaga, berkecukupan terus, rezeki berkah, dunianya berkah, agamanya baik dan berkah. Apa 3 yang dijaga? Kehormatan Islam, jaga nama baik Islam. Jangan ikam jadi umat Islam malah mencoreng nama baik agama Islam di mata umat lain. Yang kedua, kehormatan Rasulullah. Jangan ikam merusak nama baik Nabi dengan tingkah laku ikam. Sampai orang berucap, kaitulah umat Rasulullah, kaitulah orang Islam nang umpat Nabi Muhammad, itu merusak ngaran. Jaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hurmatu rahimi, menjaga nama baik, kehormatan dari kerabatku jannah. Nah, ini pun perlu dijaga. Pian-pian yang sudah belajar contohnya menuntut ilmu dengan para habaib, para zuriat Nabi, bahkan dicap sebagai murid Habib lah contohnya. Jaga nama baik itu. Jangan pian berbuat sesuatu yang buruk kada baik, lalu sampai orang berkomentar, kaitulah orang yang belajar lawan Habib, kaitulah yang dilajari cucu Nabi, kaitulah yang dilajari kerabat Nabi. Gara-gara tingkah laku pribadi pian, padahal kada kaitu yang dilajarkan. Jaga nama baik itu, maka Allah jaga pian. Allah jaga agama pian, Allah jaga dunia pian. Sebaliknya, siapa orang yang menelantarkan 3 hal ini, lam yahfadillahu lahu syai'an, Allah kada akan menjaga apapun darinya. Ditelantarkan Allah.
Na'udzubillah min dzalik. Al hadis as-sittun, hadis ke-60 yang terakhir. Alhamdulillah. Akhraja ad-Dailami an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi al-arabu wa khairul arabi Quraisyun wa khairu Quraisyin Banu Hashim. Khairun nas al-arabu wa khairul arabi Quraisyun wa khairu Quraisyin Banu Hashim. Hadis ke-60 dikeluarkan Imam Ad-Dailami melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas al-arabu. Sebaik-baik manusia adalah orang Arab. Sebaik-baik manusia adalah orang Arab. Wa khairul arabi Quraisy. Dan sebaik-baik orang Arab adalah suku Quraisy. Sebaik-baik orang Arab pulang adalah suku Quraisy. Wa khairu Quraisy, dan sebaik-baik suku Quraisy Banu Hashim, adalah anak keturunan dari Hashim. Adalah anak keturunan dari Hashim, Bani Hashim, keluarga Nabi. Nah, hadis ke-60 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sebaik-baik manusia dari segi bentuk, akhlak dan sebagainya itu adalah orang Arab, ya Nabi. Dan ini kita kada kau mendustakan tuh nah. Karena ini sudah satu ketentuan yang Allah kehendaki. Kita kada ada daya, kada ada upaya untuk menolak apa yang sudah ditentukan ini. Sama hanya jerulun antara emas dan kerikil, itu jelas ada perbedaan. Lebih baik emas. Kalau ada yang mengaras emas dan kerikil sama, yang error siapa? Yang error orang yang mengaras. Ada kau dikaras-karasi. Kadu saja jauh-jauh duit 100.000 dan duit 10.000, baik mana? Bagus mana? Lebih bagus 100. Kenapa? Lebih besar manfaat. Kalau ada yang mengaras, aku baik 10.000, maka orang tu error. Sesuatu yang memang sudah Allah kehendaki. Begitu pula masalah genetik. Sebaik-baik manusia, jar Nabi itu suku Arab, mempunyai banyak kelebihan dari segi genetik. Wa khairul Arab Quraisy, dari seluruh suku Arab yang banyak miliaran itu, sebaik-baik dari mereka seberatan orang Arab, suku Quraisy pulang, lebih kecil lagi nih. Karena Arab tuh banyak, Bani Qahtan, Bani Tamim, banyak suku-sukunya. Ada salah satu suku Quraisy. Kenal juga suku Quraisy. Wa khairul Arab Quraisy, dan sebaik-baik dari suku Arab tuh Quraisy, ujar Nabi. Wa khairu Quraisyin Bani Hashim atau Banu Hashim. Sebaik-baik dari suku Quraisy itu sendiri adalah Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada upaya-upaya yang mengupayakan agar orang Islam benci lawan Arab, itu tiada lain, tiada bukan tujuan aslinya agar orang jauh dari Islam. Kalau ada semboyan-semboyan anti Arab, rasis lah. Arab tuh imigran, Arab tuh pendatang dan sebagainya. Lalu mengujar-ujarkan kalimat yang buruk, negatif terhadap Arab.
Ingat jarulun, tujuan dibalik itu bukan Arabnya, tapi agar orang jauh dari Islam. Karena kalau orang sudah benci orang Arab, mudah bagi orang yang hendak merusak Islam menjauhkan orang tadi dari Islam. Kenapa? Agama Islam, agama yang dibawa Rasulullah diturunkan di mana? Di Arab. Allah yang memilih. Sehingga besar kaitan, erat kaitan antara Arab dengan Islam. Kalau ada upaya memisahkan umat Islam dari Arab, tujuannya tiada lain tiada bukan hendak menghilangkan Islam dari kita. Jangan diasin gitu. Karena besar kaitan dan ikatan antara Arab dengan agama Islam. Rasulullah sendiri orang Arab. Rasulullah sendiri dari Bani Hashim. Bani Hashim dari Quraisy, Quraisy itu dari Arab. Cinta orang Arab bagian dari keimanan. Benci orang Arab tanda kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, kitab Ihya'ul Maid kita kurang lebih 14 pertemuan telah kita khatamkan. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini membawa manfaat besar kesan kita seberataan. Jadi pelajaran penting kesan kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Jangan kemudian setelah khatam kada diulang-ulangi lagi sambil dibukai membacai apa yang sudah dipelajari. Karena jarang kitab ini dibacakan di majelis ilmu. Penting diketahui supaya kita paham kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hendak mengulang-ulangi, alhamdulillah semua rekaman dari awal kitab sampai khatam ada sudah kita masukkan di YouTube majelis, bisa disimak santai, lagi duduk mengopi, dibuka, disetel dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Manfaatkan teknologi untuk yang baik. Jangan sampai malah teknologi memanfaatkan kita sampai merusak kita atau membawa kita pada sesuatu yang dilaknat Allah. Tapi jadikan teknologi kita manfaatkan untuk kebaikan keagamaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sedikit ulun umumkan, Ahad akan datang kita liburkan majelis. Kenapa? Karena ulun ada kegiatan di luar Tabalong. Begitu pula Ahad setelahnya lagi. Jadi 2 minggu kita libur nih. Karena masih ulun tentukan kitab apa yang akan kita baca setelah khatamnya. Ahad akan datang kita liburkan, Ahad akan datangnya lagi kita liburkan, 2 minggu kita liburkan. InsyaAllah Ahad yang ketiga kembali aktif. Tapi karena kita umumkan dahulu jauh hari, anggaplah seminggu sebelum Ahad ketiga, kitab apa yang kita baca, karena melanjutkan kegiatan majelis. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha